Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Ibu Lilis ya Allah, amin. Yang sudah menyatu dengan daging, otot, tulang dan darahnya Ibu Lilis, yang sudah menyatu dengan otaknya Ibu Lilis ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia batin melampaui mata batin. Mengungkap rahasia di balik mata batin manusia adalah bukan hal yang biasa. Di alam semesta telah tercipta makhluk baik yang nyata maupun yang tak kasat mata. Lalu bagaimana seorang Ustadz Danu yang terkenal tidak hanya di dunia manusia tetapi juga di dunia jin mengungkap rahasia batin yang ada di dalam diri setiap manusia. Di program ini kami akan coba memberikan bantuan kepada mereka narasumber yang hadir di dalam studio tentang penyakit yang mereka alami, baik yang medis maupun yang non-medis. Seperti halnya dengan narasumber pertama kami, seseorang yang telah sakit selama 13 tahun tidak kunjung sembuh. Disarankan oleh paranormal untuk meminum air seni ibunya sendiri. Sakit apa sesungguhnya yang ia derita? Langsung saja kita bertemu, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ibu-ibu, boleh? Loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebih dekat lagi boleh? Ya, siapa namanya? Nama saya Lilis dari Garut, usianya 26 tahun. Pasti orang Sunda ya? Iya. Iyalah ya, udah Lilis dari Garut lagi. 26 tahun? Ya. Sakitnya katanya udah 13 tahun? Iya, dari Berarti SMP. sejak remaja? SMP kelas 3. Aduh, sakit apa Mbak Lilis, Teh Lilis? Sakit gatal-gatal. Gatal-gatalnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Merah seperti besi yang habis dibakar. Terus bintik-bintik merah seperti telur ikan. Setelah itu kalau udah kering, kulitnya mengelupas seperti kulit salak. Kulit salak, aduh Iya, kering-kering gitu? Iya, gitu-gitu. Aduh, kebayang Gitu. nih. Nah Udah itu berobat kemana? selama 13 tahun ini sudah berobat kemana aja? Ya ke dokter kulit udah, ke orang pintar udah. Udah. Udah banyak ya? Ya. Kalau dihitung-hitung 13 tahun ratusan juta udah habis pasti ya? Ya pasti. Ya ampun. Kalau kata medis apa ini? Sakit apa? Katanya alergi kalau kata dokter kulit. Tapi nggak sembuh. Udah 4 kali ke dokter kulit nggak sembuh. Ini ke sekujur tubuh ini Iya, ada? sekujur Di tubuh. punggung tangan ada? Iya. Ini baru 1 bulan sudah kerasa lagi. Ini kulit baru. Oh, jadi mengelupas kayak ular gitu? Iya. Kalau belum mengelupas itu gatalnya nggak sembuh. Astagfirullah. Terus katanya disuruh minum air seni mama sendiri. Iya. Ini dukun yang keberapa yang nyuruh? Kata orang. Oh, kata orang. Iya. Emang khasiatnya apa air seni mama Gak tahu, katanya? karena saya nggak tahu itu air seni orang tua saya. Karena saya disuruh minum dikasih uang 20.000. Dikasih uang 20.000? Iya. Terus? Iya, kalau udah lama dikasih tahu gitu kalau itu air seni orang tua saya. Oh, waktu itu berarti masih remaja pas Iya, minum. waktu- Ada khasiatnya? Enggak. Nggak ada. Teh Lilis kalau kayak lagi kambuh tuh gimana sih, kepanasan tadi ya? Iya, Gatel-gatel, kepanasan. Iya. tidurnya nggak tenang. Iya, begitu. Semuanya panas. Panas. Dipegang nggak sakit gitu. Nggak mau dipegang, nggak mau digaruk. Terus setelah berobat ke dukun gitu, kamu jadi ada pengalaman goib nggak? Kalau dulu jarang kerasukan, kalau lagi kerasa gitu. Kalau tahun-tahun sekarang ya jadi kerasukan. Sering kerasukan? Iya, sering ngamuk. Sering ngamuk? Waduh. Ya udah, saya mau mengundang bintang tamu kita dulu hari ini pemirsa, seorang aktris yang sangat terkenal sekali, langsung saja Sinta Bahir. Kak Sinta silakan bergabung, apa kabar? Ya. Assalamualaikum Sinta, senang ketemu lagi.
Ya silakan duduk. Ibu-ibu Gimana? tepuk tangan lagi. Boleh di sini di sofa yang dua. Oke. Kasih tahu aku pengen tanya nih, selamat datang di Rahasia Batin ngomong-ngomong. Ini kan Teh Lilis saya punya masalah penyakit kulit ya, udah belasan tahun. Kamu pernah nggak ada satu sakit yang kamu derita sekian lama, terus disarankan orang, udah alternatif aja ke paranormal misalkan gitu. Ada pengalaman nggak? Iya, alhamdulillah saya sih belum pernah ya, tapi saya punya pengalaman almarhum ibu saya itu sakit diabetes selama 9 tahun dan saya itu usaha yang medis dan non medis juga gitu, dan ya namanya orang berusaha itu kan ada orang ngomong apa-apa kita mesti ikutin gitu kan. Betul. Dan saya pernah minta tolong dengan ustadz gitu. Tiba-tiba maghrib di rumah saya itu lantai rumah itu naik semua ubinnya. Ubinnya tuh Iya, naik ke atas? Naik gitu. Aduh. Bener-bener ini naik gitu. Pernah sih ada pengalaman itu aja sih. Jadi tuh ketika ibu didoain sama Pak Ustadz gitu ya? Iya gitu. Jadi saya kan berusaha di medis dan non medis gitu. Pas di non medisnya diobatin sama ustadz itu, tiba-tiba ubinnya ini naik. Semua bener-bener yang panjang kayak bentuk ular Ya. gitu. Waduh. Ini saya langsung pengen mengundang Pak Ustadz jadinya pengen tahu ada apa. Dan pemirsa, ada nggak ya kira-kira hubungan antara penyakit diabetes atau penyakit kulit dengan akhlak kita sebagai umat muslim? Langsung saja kita undang Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Ini ada Mbak Kasinta, Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini kan sekarang saya yakin di studio juga ibu-ibu mungkin ada, mohon maaf, suaminya yang punya penyakit diabetes atau juga ada riwayat yang sering alergi. Pak Ustadz, gimana sih hubungannya, ada nggak tuh tentang akhlak dan juga penyakit-penyakit tersebut Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Insya Allah ada. Kalau yang diabetes itu ada 2 sifat yang selalu dilakukan orang yang terkena diabetes. Tapi sebelumnya ini udah dilakukan. 2 sifat ini kalau dilakukan pankreas insya Allah rusak. Nomor 1 adalah sifatnya itu kalau punya pendapat atau nasihat harus diterima. Jadi orang yang punya pendapat menyuruh orang, bukan menyuruh ini terima, enggak sih. Harus diterima itu maksudnya kalau dia punya pendapat, punya masukan, punya nasihat, itu kalau nggak diterima sama orang marah dia, jengkel. Maunya dianggap maunya terus gitu ya, dianggap Pak? benar dan harus diterima. Nah itu saya anggap punya nasihat harus diterima. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2 adalah kalau menyuruh itu harus dikerjakan, kalau tidak marah. Nah 2 sifat ini itu kalau dilakukan terus-menerus insya Allah merusak pankreas. Karena hampir semua orang yang diabetes sifat itu punya. Semua orang diabetes itu punya. Kalau istilahnya diabetes itu penyakit turunan, enggak, yang menurun itu sifatnya. Itu kalau diabetes. Insya Allah seperti itu. Nah kalau gatal itu ada beberapa macam. Kalau gatalnya seperti Bu Lilis ini bukan tipikal gatal yang dari akhlak. Kalau akhlak itu kalau gatal itu kan insya Allah keinginannya itu kuat. Jadi gatal itu keinginannya kuat. Kalau gatal di tangan, keinginan untuk bekerja itu kuat. Kalau gatal itu ada di kaki, keinginan untuk melakukan aktivitas keluarga itu kuat. Gatal di punggung, keinginan untuk emosi kuat. Gatal di perut, itu keinginan tidak mau menyelesaikan persoalan rumah tangganya kuat. Jadi gatal itu berhubungan dengan keinginan. Oke, Jadi kalau dibilang alergi boleh lah ya, tapi ini akhlak beda posisi. Tapi kalau kasus seperti Bu Lilis, ini ada sesuatu yang beda. Karena gatal dari seluruh tubuh sampai dari kepala sampai ke kaki. Berarti ini gatalnya nggak seperti yang akhlak tadi. Biasanya seperti ini ada ilmu yang masuk ke dalam tubuh Bu Lilis. Oke, tapi ini yang Pak Ustadz lihat bukan keterkaitan dengan ilmu sihir ya Pak Ustadz yang sama Teh Lilis ini? Ini bertumpuk-tumpuk ilmu kayaknya ini sudah. Jadi antara ilmu dulu kayaknya itu buyutnya ada atau kakek neneknya kayaknya orang pinter apa ya? Kakek buyutnya nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oh ya. Jadi ada ilmu yang masuk ke tubuhnya. Iya. Makasih Pak Ustadz penjelasannya. Teh Lilis, kalau lagi maaf kerasukan, kalau kata orang rumah, kamu bagaimana selain marah-marah? Kalau kata orang tua selalu minta air kopi Minta hitam. kopi hitam. Iya. Terus minta rokok. Wih.
Ini Tapi kopi nggak, mana maaf, nggak rokok? diasapkan itu rokoknya. Diasapkan? Diasapkan. Iya. Sebenarnya kamu sendiri bukan perokok. Enggak. Kopinya panas-panas diminum. Ya, Wih. Itu nggak ini, minum Nggak kopi gosong. panas itu nggak gosong lidah apa semua. nggak terasa. Saya aja kalau minum panas langsung besoknya ya. sariawan, Langsung ya Kak Sinta. hilang rasa. Terus apalagi selain minta itu lagi? Ada minta mobil nggak, rumah gitu nggak, tanah nggak? Beda ya? itu beda Beda itu. ya? Itu kalau saya. Jinnya matre ternyata Kak Sinta. Udah itu aja, nggak ada yang menakutkan. Pernah ada ancaman kepada keluarga enggak? Enggak. Karena kalau ditanya nggak selalu nggak bisa kasih apa gitu. Kalau kata orang pintar, siapa kamu, nggak jawab. Pak Ustadz, ini jadi kalau analisanya memang kayaknya kesabar sama ilmu ya Pak Ustadz ya. Mungkin waktu itu lagi akil Bali pertama kali, ada hubungannya nggak sih Pak Ustadz gitu? Pak Ustadz di usia-usia 13 tahun gitu. Jadi memang ilmu itu, ya kita di Indonesia kan bergelut dengan seperti itu. Budaya-budaya yang bakar kemenyan itu sebenarnya ya budaya sejak dulu lah. Saya masih kecil aja masih. Jadi hampir semua rumah itu bakar-bakar kemenyan ya, rata-rata itu saya masih SD, saya masih ingat sekali. Nah sampai sekarang pun masih. Padahal dia sendiri kadang-kadang, mohon maaf nih, saya dapat cerita dari para jamaah itu, dia sendiri itu sebenarnya juga sholat. Itu. Kemarin aja saya masih nemuin jamaah seperti itu. Dia masih bakar kemenyan, masih naruh kopi sama rokok, ya, sama seperti itu. Jadi Selalu lagi head, Pak Ustadz. kenapa? Kalau lagi Kalau head, lagi Pak Ustadz, kerasa, kalau lagi halangan. halangan, ya. Oh iya. Selalu Nah, tengah malam. Nah biasanya itu ditaruh di lumbung padi pojok rumah. Ini mereka ya, ini saya hanya cerita. Kenapa? Nggak tahu, saya juga baru tahu. Pengharum ruangan mungkin Pak Ustadz ya. Iya, jadi itu biasanya ini kalau sudah saya cerita seperti itu, ini biasanya yang datang nanti jin-jin orang tua. Seperti itu. Kalau misalkan lagi masuk ke dalam gitu, ada yang bereaksi di dalam, nggak pernah ngomong sama sekali. Enggak. Nggak pernah ngomong sama sekali. Wah, hari ini harus ada yang ngomong nih Pak Ustadz. Harus ada yang ngomong biar tahu Pak Ustadznya maksudnya ini siapa yang di dalam ini, maunya apa gitu ya. Aki mau kopi nggak Ki? Saya panggil dulu deh. Aki mau kopi nggak Ki? Bahasa Sundanya apa kalau nawarin kopi Ibu? Apa? Aki badai ngopi, teh. Hoyong kopi. Hoyong kopi. Aki hoyong ngopi teh. Teh. Lagi nggak mau. Udah ngopi tadi. Mau Robi bawa taruh aja. Gak apa-apa nih. Saya taruh bawah ya. Saya taruh bawah ya. Masuk ya. Ngopi yuk Ki, yuk. Sini sini. Aduh, satu lagi dong gelasnya buat Mas Robi. Sini, ayo. Sini Ki, ngopi Ki. Dia. Apa duduk apa? Calik. Calik, hela. Calik. Waduh, enak nih Ki. Cuman satu kopinya, Mas Robi yang nggak dapet nih. Ngopi Ki. Assalamualaikum Ki. Masuk ya. Ayo ngopi lah. Kalau mau. Di studio nggak boleh berasap Ki, maaf ya. Serem juga ya, begini-begini nih. Monggo Pak Ustadz. Saya nggak tahu Pak udah masuk atau belum. Ki, kamu dari mana Ki? Ki, coba ngomong. Dari mana? Ayo ngomong, selama ini kan kamu diem. Yuk ngomong yuk. Kamu masuk sendiri? Oh. Kamu siapa? Kamu si Aki bukan? Bukan. Kamu ular. Kamu ular. Ayo ngomong. Oh, ular. Ular. Ayo ngomong yuk, kita ngobrol yuk. Ular dari mana? Ular dari mana? Kayak boneka dashboard. Kamu masuk dikirim. Serem juga ya. Waduh. Dikirim. Buat nyakitin Lilis bukan? Buat nyakitin Lilis? Oh bukan. Buat apa? Ngelindungin? Bukan. Masuk aja sendiri. Walah. Masuk sendiri. Kok semuanya nyasaran gitu ya Pak Ustadz? Nah udah ini beda lagi nih.
Bu, apa? Aki mau ngopi dulu nggak biar ngomong? Astagfirullahaladzim. Gak mau diminum dulu kopinya. Astagfirullahaladzim. Ayo ngomong yuk. Mau? Gak mau. Mau saya bantu keluarin nggak? Oh mau. Oh mau Pak Ustadz. Oh ya sudah. Saya bantu keluarin mau ya? Mau? Ya sudah kalau gitu tak bantu keluar ya. Kamu bisa berdiri atau mau duduk? Aki mau duduk apa berdiri? Duduk. Yuk, aminkan doa saya. Kamu dengar kan jin yang di dalam tubuh Ibu Lilis? Dengar doa saya? Dengar? Dengar omongan saya? Dengar? Jin ditanya Pak Ustadz. Jin ular, kamu dengar? Dengar? Oh ya, oke. Kamu bisa ngaminin ya? Ya, oke. Ibu Bapak aminin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Lilis, ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah, jika sudah 13 tahun tubuhnya Ibu Lilis sakit ya Allah, dan sudah beberapa tahun kesurupan ya Allah, dan Ibu Lilis memohon kepadamu ya Allah agar Engkau berkenan melepaskan seluruh jin yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis ya Allah, amin. Ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Lilis banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Lilis ya Allah. Jika ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Lilis tersebut musyrik ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa musyrik orang tua sebelum Ibu Lilis ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Ibu Lilis ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Ibu Lilis ya Allah, amin. Yang sudah menyatu dengan daging, otot, tulang dan darahnya Ibu Lilis, yang sudah menyatu dengan otaknya Ibu Lilis ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Ibu Lilis ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Lilis ada sihir, teluh dan santet ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau hancurkan mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis ya Allah, amin. Dan aku memohon kepadamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis ya Allah. Keluarkanlah ya Allah dari dalam tubuh Ibu Lilis ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuh Ibu Lilis ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis ya Allah, amin.
Ya Allah, aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin liar yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh amalan-amalan tidak sesuai dengan syariat Islam, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada Ibu Lilis, ya Allah. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Lilis bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Lilis kepadamu, ya Allah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Kun fayakun.